Kamu tidak akan pernah kembali. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Kalimat itu terus terngiang di telinga Bunga. Bahkan saat dia berlari menyusuri jalanan gelap di tengah malam, merasakan setiap detak jantungnya yang semakin cepat. Dunia yang selama ini dia kenal terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Ketika dia pertama kali meninggalkan Indonesia, penuh harapan dan impian untuk membantu keluarganya, dia tidak tahu bahwa dia akan terperangkap dalam sebuah sistem yang lebih jahat dari apa yang bisa dia bayangkan. Kamboja, sebuah negara yang seharusnya menawarkan masa depan baru, justru menjadi penjara besar yang mengurungnya, bersama ribuan wanita lain yang diperlakukan lebih buruk dari hewan. Bunga melarikan diri bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi untuk mengungkap sebuah kebenaran gelap yang selama ini tersembunyi. Setiap detik yang dia habiskan di pabrik tempatnya bekerja, dia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Para pekerja dipaksa untuk bekerja tanpa henti, diperlakukan seperti alat, dan lebih mengerikan lagi, beberapa dari mereka dijual ke tangan yang jauh lebih berbahaya. Bunga tahu, jika dia tetap tinggal, dia akan menjadi salah satu dari mereka yang hilang tanpa jejak. Namun, keberanian Bunga bukan hanya untuk melarikan diri. Keputusannya untuk berjuang melawan ketidakadilan itu akan mengguncang dunia. Apa yang dia temui setelah pelariannya bukanlah kebebasan semata, tetapi sebuah jaringan perdagangan manusia yang mengerikan, yang mencengkeram ribuan orang di bawahnya. Satu hal yang pasti, Bunga tidak hanya akan pulang ke rumahnya. Dia akan membawa kebenaran yang selama ini terbungkam, dan dia akan menghancurkan jaringan gelap yang sudah begitu lama menghisap nyawa dan impian para pekerja migran. Bunga adalah seorang gadis desa yang sederhana, berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Keluarganya hidup dalam kemiskinan, dan Bunga tahu bahwa satu-satunya cara untuk membantu keluarganya adalah dengan bekerja di luar negeri. Ketika seorang agen tenaga kerja menawarkan pekerjaan di Kamboja sebagai pekerja pabrik tekstil, Bunga tidak ragu. Gaji yang dijanjikan bisa mengubah nasib keluarganya. Setelah melalui proses panjang dan berliku, Bunga akhirnya tiba di Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Di bandara, agen yang mengurusnya menyambutnya dengan senyum lebar dan janjinya bahwa pekerjaan yang ditawarkan sangat baik. Namun, sesampainya di sebuah rumah yang disewa oleh majikan pabrik tempatnya akan bekerja, Bunga mulai merasakan adanya ketidakberesan. Rumah itu jauh dari kesan nyaman. Berbeda dengan yang dijanjikan oleh agen, rumah itu gelap, sempit, dan tidak ada privasi. Hari pertama bekerja, Bunga terkejut dengan beban yang harus dipikul. Pekerjaan di pabrik jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Pekerjaannya mencakup memotong, menjahit, dan mengemas pakaian selama lebih dari 16 jam sehari, dengan hanya sedikit waktu untuk makan dan beristirahat. Gaji yang dijanjikan tidak pernah datang, dan Bunga mulai menyadari bahwa dia telah dijebak dalam perjanjian yang tidak adil. Namun, tekad untuk mengirimkan uang ke keluarganya membuatnya tetap bertahan. Seiring waktu, Bunga mulai merasa terperangkap. Semua pekerja lain di pabrik juga terlihat lelah dan menderita. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti dan diperlakukan seperti mesin. Pada malam hari, mereka tidur di tempat yang sempit, berdesakan, dengan hanya sedikit waktu untuk berbicara atau beristirahat. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak penderitaan yang harus dihadapi. Bunga, majikannya, adalah seorang wanita Kamboja yang tampak baik pada awalnya. Tetapi belakangan, Bunga menyadari bahwa dia adalah sosok yang kejam. Setiap kesalahan sekecil apapun akan dihukum dengan pemotongan gaji atau bahkan disiksa secara fisik. Di pabrik, tidak ada kata-kata seperti istirahat atau libur. Semua orang harus bekerja tanpa henti, terlepas dari kondisi tubuh mereka. Bunga merasa semakin terisolasi. Dia tidak bisa berbicara bahasa Kamboja dengan baik, dan pekerja lainnya juga tampak cemas
untuk berbicara satu sama lain. Satu-satunya tujuan mereka adalah bertahan hidup dan menyelesaikan pekerjaan. Suatu malam, Bunga mendengar percakapan antara majikannya dan seorang pria asing. Pria itu membawa dokumen yang menunjukkan bahwa mereka sedang membahas rencana untuk menjual pekerja ke jaringan lain di negara tetangga. Ternyata, pabrik tempat Bunga bekerja adalah bagian dari jaringan besar perdagangan manusia yang mengeksploitasi pekerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Bunga terkejut dan merasa ngeri mendengar hal ini. Dia mulai menyadari bahwa dia bukan hanya terjebak dalam pekerjaan berat, tetapi juga berada dalam ancaman nyata. Namun, dia tidak bisa begitu saja melarikan diri. Di sini, jika seseorang mencoba untuk melarikan diri, mereka akan diperlakukan jauh lebih buruk, bahkan bisa dijual ke jaringan yang lebih mengerikan. Suatu hari, saat Bunga sedang bekerja di gudang pabrik, dia bertemu dengan Siti, seorang wanita berusia 40 tahun yang sudah bekerja di Kamboja selama lebih dari 10 tahun. Siti terlihat lebih kuat dan berani daripada Bunga. Meskipun usianya sudah lebih tua, Siti mulai berbicara dengannya secara perlahan, memberitahu Bunga tentang keadaan sebenarnya di pabrik. Siti juga mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali mencoba melarikan diri, tetapi gagal. Meski begitu, Siti tetap berharap suatu hari dia bisa keluar dari tempat itu. Tidak ada yang bisa kita harapkan dari tempat ini, kecuali pelarian, kata Siti. Kita harus berhati-hati. Jika kita salah langkah, kita bisa lebih terjebak lagi. Siti kemudian memberitahu Bunga tentang beberapa pekerja yang sebelumnya berhasil melarikan diri, tetapi hanya sedikit dari mereka yang bisa bertahan hidup di luar. Dalam percakapan itu, Bunga merasa ada sedikit harapan. Dia tidak sendirian. Ada orang lain yang juga ingin bebas. Meski kenyataannya sangat sulit, Bunga mulai berpikir tentang kemungkinan untuk melarikan diri. Meskipun dia tahu betapa berbahayanya hal itu, dia merasa tidak ada pilihan lain. Jika dia tetap di sini, hidupnya akan sia-sia. Dia harus melakukan sesuatu untuk keluar dari tempat ini, dan kesempatan itu harus datang. Dengan bantuan Siti, Bunga mulai merencanakan pelariannya. Siti mengetahui bahwa ada beberapa jalur tersembunyi yang dapat membawa mereka ke tempat perlindungan di luar kota, dan dari sana mereka bisa menuju ke negara tetangga yang lebih aman. Tetapi mereka harus menunggu waktu yang tepat. Majikan mereka sangat hati-hati dan selalu mengawasi mereka dengan ketat. Siti memberitahunya tentang jalur pelarian yang melibatkan beberapa pekerja lain yang memiliki informasi tentang tempat-tempat aman. Bunga belajar bagaimana menggunakan informasi yang ada untuk menghindari penjaga yang ada di sekitar pabrik. Setiap langkah mereka harus diperhitungkan dengan matang, karena sekali mereka tertangkap, hukuman yang akan mereka terima bisa jauh lebih buruk dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Bunga merasa semakin cemas. Setiap detik terasa seperti sebuah perjuangan, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, tekadnya untuk kembali ke Indonesia dan membawa kabar tentang kejahatan ini semakin menguat. Dia harus melarikan diri, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang masih terjebak dalam sistem ini. Pada malam yang gelap, ketika sebagian besar penghuni pabrik sedang tidur, Bunga dan Siti bersama beberapa pekerja lain yang terlibat dalam rencana pelarian akhirnya berani melangkah keluar. Mereka berjalan hati-hati melewati lorong-lorong pabrik yang gelap. Menghindari petugas keamanan yang berpatroli, suasana sangat tegang. Setiap langkah terasa seperti ujian hidup dan mati. Tiba-tiba, saat mereka hampir mencapai pintu keluar, seorang penjaga yang sedang berjaga melihat mereka. Suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Kejar-kejaran pun terjadi di malam yang sunyi itu. Bunga dan teman-temannya berlari secepat mungkin. Hati mereka berdegup kencang. Dengan sekuat tenaga,
Mereka berhasil keluar dari pabrik dan melarikan diri ke jalanan yang sepi. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, tetapi mereka harus bertahan. Setelah beberapa jam berlari, mereka akhirnya sampai ke tempat yang aman. Di sana, seorang penyelundup yang sudah menunggu mereka membantu mereka untuk keluar dari negara tersebut. Meskipun pelarian itu sangat berbahaya, Bunga merasa lega, akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk bebas. Setelah berhasil melarikan diri, Bunga dan teman-temannya tidak merasa aman. Mereka tahu bahwa meskipun mereka bebas, ada banyak orang lain yang masih terjebak di jaringan perdagangan manusia ini. Bunga memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Dengan bantuan beberapa organisasi internasional yang peduli dengan nasib pekerja migran, Bunga mulai mengungkapkan segala yang ia tahu tentang jaringan gelap yang mengeksploitasi pekerja seperti dirinya. Bunga memberikan informasi yang sangat berharga kepada pihak berwenang, termasuk rincian tentang pabrik-pabrik lain yang terlibat, serta cara mereka merekrut dan menahan para pekerja. Dalam waktu singkat, penyelidikan dimulai, dan berbagai tempat yang terkait dengan perdagangan manusia tersebut mulai diselidiki. Beberapa minggu setelah itu, media internasional mulai memberitakan kasus yang diungkap oleh Bunga. Berita tentang pelarian berani Bunga menjadi viral, dan banyak organisasi hak asasi manusia ikut campur tangan. Banyak pekerja migran yang sebelumnya terjebak akhirnya bisa melarikan diri, dan beberapa pabrik besar yang terlibat dalam perdagangan manusia tersebut ditutup. Setelah berbulan-bulan di luar negeri, Bunga akhirnya kembali ke Indonesia. Dia disambut dengan pelukan hangat dari keluarganya yang tidak bisa lebih bangga lagi. Bunga kembali dengan tubuh yang utuh, tetapi hatinya penuh dengan kenangan pahit yang tidak mudah untuk dilupakan. Namun, meskipun pulang, hidupnya tidak pernah sama lagi. Bunga memutuskan untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja migran yang terjebak dalam situasi yang sama seperti dirinya. Dia aktif dalam berbagai organisasi yang melindungi hak-hak TKW dan berusaha untuk membuka mata dunia tentang betapa banyak orang yang masih terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang tak terlihat. Bunga tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, dan dia bertekad untuk memastikan bahwa kisahnya tidak akan terlupakan.